Pukul 7, karyawan di lingkup istana mulai berdatangan. Tak sedikit yang memanfaatkan mobil jemputan dari Sekretariat Negara. Ada cuti tadi oh ya karena ini juga ya ibu negara kan tanggal 13 mau oh yang ke Bogor ya oh yang Samara apa Samara Denmark terima kasih tempat tamu ibu negara itu bisa disalin. Denyut aktivitas semakin terasa di setiap sudut istana. Bagian pemeliharaan itu pegawainya memang pegawai sekretariat presiden dan pemeliharaannya cukup intens dan mulai dari furniture sampai ke toilet itu pun diperiksa setiap hari dan juga fasilitas yang ada di istana seperti listrik, air. Saya tugaskan kepada staf dari bagian pemeliharaan bangunan kita ini untuk mengadakan kontrol setiap hari. Jangan sampai ada, let's say, lampu yang satu picek matanya, mati satu, itu harus segera diganti. Istana ini punya dapur, ya, tapi dapur istana sendiri itu biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan jamuan kenegaraan atau jamuan yang memang ada event yang besar. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi Bapak Presiden, beliau ada tukang masak sendiri. Tukang masak sendiri yang mengerti selera beliau. Yang masakannya juga sehari-hari. Jangan dikira beliau itu makanannya beda kayak kita. Ya sama kayak kita juga. Nasi liwet, sayur asem, pala ikan gitu loh. Sama juga, bacem, sama. Jadi, nah itu masaknya di bagian Wisma Negara di bangunan sebelah situ. Ya. Sejak dilantik 20 Oktober setahun silam, Presiden Joko Widodo rutin menerima tamu di lingkungan Istana Merdeka, Istana Negara maupun di Komplek Istana Bogor. Pembahasan SEPA dengan Uni Eropa tahun ini. To work together on economic growth, provide inclusive growth, so we lift people out of poverty. Dari kunjungan perwakilan negara sahabat, mengundang gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia, hingga mengundang makan siang para tukang ojek dan sopir Metro Mini. Presiden biasanya saya ingin semua orang bisa masuk ke istana. Jadi kadang-kadang ketemu konglomerat, ketemu para pengamat ekonomi, rektor, pejabat atau mantan pejabat, tapi juga satu waktu kita ngundang tukang ojek, pedagang kaki lima, ya. Jadi beliau ingin semua dan makan satu meja bareng-bareng duduk, tidak ada, dan kadang-kadang tamunya kaget-kaget loh, kita duduk satu meja dengan presiden. Gitu. Presiden ini nggak sama sekali tidak ada handicap. Ikut mengantri bersama mengambil ikut makanan? Mengantri, bahkan presiden nggak pernah mau di depan, selalu. Dan ada aturan main, nggak boleh mengundang orang pakai nasi kotak. Oh. Marah betul. Ya. Nggak boleh disuguhi nasi kotak? Nggak boleh, harus yang terbaik. Ya. Prasmanan itu direktif langsung dari presiden? Direksi dari presiden. Memang pada awal-awalnya selalu masih ada masalah. Ya begitu, ini kok nggak disiapkan makan. Atau kok ini disiapkan nasi kotak. Gitu kan. Itu presiden tidak mau. Apalagi orang-orang biasa. Yang diundang itu harus diperlakukan istimewa. Itu yang saya kagum. Kepada saya, Presiden Jokowi mengaku lebih nyaman tinggal di Istana Bogor. Inilah istana yang dibangun sejak tahun 1870
dan pernah menjadi kediaman resmi 38 gubernur jenderal Belanda. Salah satu ciri utama Istana Bogor adalah kehadiran ratusan rusa yang bebas berkeliaran di halaman istana. Tapi seberapa sering Bapak sore-sore keluar melihat pemandangan, kasih makan rusa itu seberapa sering, Pak? Oh, kalau memberi makan rusa paling pas hari Minggu. Mas hari Minggu? Pagi ya, sebelum sepedaan. Rame. Atau cari wortel untuk makanan rusa. Bapak yang cari Pagi-pagi. sendiri? Ya kalau Minggu. Pagi-pagi ke pasar dulu, beli wortel. Ya nyepeda harus mampir pasar, beli wortel, kemudian beri makan pada rusa. Oh, oke. Yang beli Bapak sendiri ya wortelnya ya? Tapi yang sering anak saya. Yang jelas istana kan sekarang, Istana Merdeka itu pintunya dibuka. Gitu. Jadi ada AC, tapi pintu tengah itu kan beliau buka. Gitu. Beliau buka terbuka karena beliau suka outdoor begitu. Makanya beliau juga suka di Bogor karena lebih terbuka ya. Kalau di sini agak penuh, makanya beliau suka kerja di ruang tengah itu dengan pintu yang terbuka luas. Jadi masih bisa melihat halaman dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah sore sukanya di depan, di teras depan. Ya banyak nyamuk juga sebetulnya itu. Pak Jokowi ini tidak suka AC. Jadi Istana Negara itu beliau suka yang duduk di tempat terbuka, pintunya dibuka, ada angin supaya masuk, dan itu mungkin menjadi ilham beliau. Kan ada juga presiden yang ingin kerja di dalam ruangan, tetapi beliau enggak. Beliau selalu bekerja yang bisa menatap ke taman, dan itu dibuka. Okay. Nah, di awal-awal itu saya selalu memakai kaos dalam yang agak tebal, dan itu selalu berkeringat, dan itu sangat nggak pantas itu membuat kita berkeringat depan presiden, sementara beliau tidak berkeringat sama sekali. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya kalau saya harus ke dalam istana, maka kaos saya pasti tipis. Jadi kalau beliau pengen kita buat nggak tahan dalam rapat sehari penuh, mungkin didinginin. Oh gitu ya, strateginya itu, supaya nggak lama-lama didinginin rasanya. Jika ada tamu negara, beliau selalu quote-unquote pamer. Promosi, dalam bahasa kita promosi. Beliau sudah pelajari istana ini, tahun berapa, luas ini berapa hektar. Beliau sudah pelajari, kita yang kasih bahan waktu itu. Nah, jadi kebiasaan beliau. Jadi sebelum mengadakan pertemuan bilateral, beliau ajak presidennya duduk di situ, di teras itu. Duduk di teras, ngobrol. Beliau menjelaskan sejarah istana, sejarah kebun ini, dan disebutkan pohon-pohonnya langka, bunga-bunganya bunga langka, bukan bunga kebanyakan. Diceritain, ada sekitar 15 menit, 20 menit, baru mengadakan bilateral. Sambil minum teh itu di situ. Ya, di situ tuh, di teras itu, teras belakangnya itu. Nah, disitulah kelihatan bahwa beliau memang ingin melihat istana ini sebagai simbol Indonesia.